Bentar kok nggak ada timingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Umil Makarim Fibrianti, mahasiswa PPG Deljab tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan mewawancarai pakar ahli ya mengenai LK 2.2 yaitu penentuan solusi. Sebelum kita lanjutkan ke sesi wawancara, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Monggo Ibu silahkan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Widiati MPD. Saya mengajar di SD Negeri 2 Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pendidikan terakhir saya S2 Pendidikan Dasar ya. Saat ini saya juga sedang menempuh program guru penggerak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian kita lanjutkan aja wawancara kita hari ini. Kemarin itu kita sudah mengeksplor ya Bu, berbagai macam jenis metode yang Ibu berikan ya kepada saya. Hari ini dari sekian metode, menurut Ibu mana di antara metode-metode itu mana metode yang tepat ya diberikan ke sekolah kita? Ya. Kemarin materinya perkalian ya Mbak Umil ya. Perkalian di kelas 6. Kelas ya, tinggi. Kelas tinggi. Dari sekian metode atau model yang saya terapkan, itu yang paling tepat menurut saya adalah metode CTL, Contextual Teaching Learning. Karena metode ini kan menyajikan materi ya, kita menyampaikan materi lalu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi yang kita dapatkan adalah pasti pembelajaran yang bermakna karena siswa mengalami sendiri, learning by doing ya. Nah, itu sangat-sangat membantu siswa untuk memahami konsep dasar perkalian ya, itu lebih cepat. Menurut saya seperti itu Mbak Umil. Oke, untuk teknisnya Ibu sendiri kalau di sekolahan bagaimana teknis itu dilakukan atau menerapkannya itu seperti apa gambarannya Ibu? Oke. Jadi CTL ini kita hadirkan konsep nyata tadi ya Mbak ya. Jadi kalau dikaitkan dengan materi perkalian itu ya kita menggunakan lingkungan belajar, yaitu lingkungan sekolah yang ada pada siswa. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Jadi kita kenalkan dulu konsep dasar. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan media yang sebagai lingkungan nyata buat siswa ya. Bisa nanti mengambil dedaunan di sekolah atau batu-batu kecil di sekolah. Nah, itu alat peraga itu yang dijadikan alat peraga media perkalian. Nah, misal 3x2 ya, kita mau menggunakan media daun misal ya. Anak-anak sekarang kita keluar kelas, kita petik daun kecil-kecil ya, sebanyak-banyaknya nanti kita bawa ke kelas gitu ya. Nah, lalu kita sampaikan bahwa konsep perkalian penjumlahan berulang. Nah, daun-daun itu bisa kita gunakan untuk media penjumlahan secara berulang itu. Contohnya seperti itu Mbak Umi. Jadi langsung bermakna ya, tanpa anak-anak itu membayangkan kan lebih baik konkret ya, karena karakteristik siswa SD itu masih berada dalam tahap operasional konkret ya, gitu. Oh gitu ya Bu. Tapi tetap dibantu dengan media ya Bu. Tetap dibantu. Jadi medianya yang kemarin yang nomor 1 ya, ada media perkalian. Nah, itu masuknya ke model CTL. Modelnya CTL, Contextual Teaching Learning. Pembelajarannya tetap pakai media di dalamnya, yaitu media yang ada di lingkungan sekolah ya. Terserah
diganti batu kerikil juga boleh, atau kalau ada bunga ya tidak apa-apa ya, biji-bijian juga boleh gitu. Jadi melibatkan alam apa lingkungan sekitar Lingkungan kita. sekitar ya, atau kalau tidak memungkinkan kok sekolahnya, sekolah saya gersang Bu, tidak ada dedaunan ya. Ya siswa disuruh membawa permen mungkin dari rumah, atau buah-buahan yang kecil-kecil ya. Yang penting itu konkret, benda-benda konkret yang anak familiar ya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dia merasa interesting ya, tertarik dulu pertama kan, menarik gitu kan, tidak membosankan. Oke. Untuk metodenya sendiri Bu, dikasih metode apa Bu? Biasanya ceramah atau diskusi atau apa? Jadi tadi ya Mbak, yang CTL itu model ya, model CTL, modelnya CTL, medianya nanti pakai yang itu benda-benda di sekitar kita. Lalu kita masuk metodenya. Nah, metode itu bisa nanti kita masukkan, dibuat diskusi tidak apa-apa, diskusi kelompok ya. Jadi nanti per kelompok siswa mengerjakan LKPD gitu ya, jenengan menyiapkan LKPD per kalian. Ya sudah, kita langsung nanti praktek saja gitu kan. Jadi ada metode diskusi kelompok. Boleh jenengan sisipkan nanti juga metode penugasan. Setelah dia mengerjakan LKPD secara kelompok, di rumah sekarang coba sendiri, penugasan sendiri, seperti itu. Sudah komplit ya Bu. Jadi kita mencoba untuk menggunakan metode diskusi dan penugasan. Untuk modelnya menggunakan CTL, kemudian untuk medianya menggunakan yang tersedia, benda-benda konkret ya yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Ibu, sangat jelas sekali ya. Untuk yang kedua yaitu mencoba ya, di sini dijelaskan bahwasanya untuk masalah yang kedua itu model-model pembelajarannya yang kita gunakan itu belum menggunakan model, guru-guru itu belum menggunakan model yang inovatif. Nah, menurut Ibu ya, modelnya itu kan banyak sekali ya tadi ya, modelnya banyak sekali. Kondisi yang tepat ya untuk model pembelajaran ini di sekolahan kita itu kita menggunakan apa Ibu? Iya, tadi sudah saya sebutkan di yang poin pertama ya. Karena saya itu Mbak melihat tadi pendekatan karakteristik siswa usia SD itu operasional konkret ya. Jadi konkret, semua dikonkretkan, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, yaitu model yang sangat tepat yang kita gunakan. Apalagi ini jenengan materinya perkalian itu saya rasa yang model CTL. Ya, contextual teaching learning ya. Jadi itu ada beberapa sintaknya ya, langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu nanti kita menemukan masalah, mengemukakan masalah ya, berbasis masalah dulu. Lalu kita menggunakan pendekatan dengan berbagai metode tadi ya. Terus jangan lupa tetap yang nomor 3, siswa. Kita sesuaikan dengan karakteristik siswa ya. Yang keempat, kita buat kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok belajar. Nah, yang terakhir kita buat evaluasinya ya, penilaian autentik berdasarkan hasil kerja diskusi kelompok. Itu nanti dipelajari sendiri sintaknya bagaimana ya Mbak. Jadi saya rasa untuk yang siswa SD, model yang paling tepat, model inovatif yang kita gunakan yaitu yang CTL, contextual teaching learning gitu nggih. Menurut Ibu kenapa kok CTL Bu, yang dasar yang mendasari kok CTL? Ada nggak kelemahan ataupun kekurangan ya kalau kita lihat di di sekolahan kita, anak-anak didik kita, apa yang mendasari kok CTL kayak gitu? Padahal kan di situ masih ada banyak sekali. Jadi ini kan kita menyoroti untuk kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah nih. Mungkin untuk yang sekolah kota Mbak Umil ya, yang sudah terbiasa dengan
mungkin pemikiran mereka sudah dewasa, sudah terbiasa, literasinya tinggi ge. Oke, kita buat semacam PBL, apa problem based learning atau PJBL, proyek based learning, bisa ya, bisa. Tapi kalau saya mengamati yang untuk siswa saya, mungkin untuk Kecamatan Lasem ya mungkin, nah ini kok masih sangat tepat saya kok ambil yang CTL ya, yang kontekstual. Jadi siswa itu akan lebih mengena gitu loh Mbak, akan lebih mengena pembelajarannya kalau ya memang kita menyajikan pembelajaran ya serba nyata, serba yang dihadapi itu yang sehari-hari. Contoh seperti ini, contoh ya. Jadi saya itu kan kemarin baru saya lakukan, ini mungkin materinya berbeda ya Mbak Umi ya. Jadi ceritanya itu menceritakan dongeng asal usul suatu tempat gitu kan. Nah saya bacakan dongeng dari Sulawesi Selatan ya. Nah anak-anak ya tertarik sih, tapi juga ada yang bingung daerah apa itu, tempatnya apa, kok ada batu menangis seperti apa. Nah dia kan tidak terdapat di lingkungannya sendiri ya. Nah itu kok maknanya juga terasa kurang. Nah lalu saya kemudian di hari selanjutnya itu saya sajikan, saya ganti dengan yang ada di daerah setempat. Nah itu saya ganti ceritanya asal usul desa Dorokandang, desanya sendiri ya. Nah dari saya membacakan judul di awal tuh sudah antusias, wah desa saya gitu kan. Apalagi setelah saya berceritanya itu anak-anak saya giring di makam Panji Margono di desa Dorokandang sendiri. Anak-anak diajak di iya situ. saya ajak ke Punden itu ya. Ya jadi pembelajarannya tidak di sekolah, saya ajak dulu lah. Ini anak-anak yang ingin Bu Dina ceritakan, ini makamnya siapa itu, coba dibaca, Raden Panji Margono. Kontekstual sekali, dia tahu apa nyata di lingkungannya ada ya. Nah Bu ceritanya bagaimana Bu? Nah terus dia mulai rasa ingin tahu, ingin antusias, motivasi belajar kan tumbuh. Akhirnya ayo, terus saya itu numpang bercerita di teras rumahnya dekat sebelahnya makam Mbak Umil. Lalu saya bercerita di sana. Nah setelah itu saya suruh anak-anak coba ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Alhamdulillah bisa urut ceritanya ya, sesuai alurnya. Nah ketika yang pertama saya suruh menceritakan kembali sinopsis cerita yang dari Sulawesi Selatan, dia sudah itu bingung mau dimulai dari mana, karena tidak kontekstual itu tadi, tidak yang dihadapi, yang dipelajari tidak ada di lingkungannya setempat, seperti itu Mbak. Jadi memang pembelajaran kontekstual saya rasa itu sangat penting. Jadi apa-apa materi bisa kok Mbak, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Guru bebas mengembangkan materi sesuai dengan capaian-capaian tersebut, tidak apa-apa, materi mau ditambah, mau kalau tidak sesuai dengan karakter siswa kita dikurangi juga gak apa-apa, begitu kan. Nah terus jadi saya menyimpulkan CTL itu sangat tepat iya. Terus anak juga bisa belajar apa ya, punya pengalaman bermakna tadi loh. Iya, karena dia mengalami sendiri seperti itu. Jadi di sini CTL itu sudah diterapkan di sekolah dan memiliki kelebihan. Satu tadi anak-anak antusias ya, motivasi belajarnya tinggi, kemudian menjadikan belajar lebih bermakna ya Bu. Betul. Apalagi Bu, tujuan pembelajaran juga akhirnya tercapai karena mereka juga mengalami sendiri, antusias, melibatkan keterlibatannya langsung ya Mbak. Jadi dia sangat enak gitu mencerna materi, menyerap materi itu pas gitu. Iya. Selain kelebihan Bu, mungkin ada nggak kendala waktu kita melaksanakan model pembelajaran contextual learning ini, ada nggak kendala? Tentunya kan ada ya Bu? Iya ada.
waktu Iya. Ibu mengajarkan tadi anak-anak digiring ke Iya. makam yang ada di dekat Betul. sekolah, Iya. kemudian anak-anak sudah antusias, sudah senang, Iya. sudah itu. Ada nggak waktu jenengan itu dilihat di situ kekurangan atau kelemahan daripada pembelajaran ini? Iya, betul. Jadi ketika kita melaksanakan model CTL ini, itu kendala terbesarnya ya kita harus mampu manajemen anak-anak nih loh Mbak, pengaturan anak-anak ketika mereka belajar ya. Kadang kan ada yang karena terlalu asik terus sikap mereka kurang tertib atau bagaimana. Nah itu yang satu yang perlu diperhatikan guru-guru. Tetap mereka harus kita sebagai guru harus bisa memimpin ya, mengatur, jangan sampai mereka terus lepas ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak semua materi juga bisa disajikan dengan secara kontekstual ya. Ada materi-materi yang sifatnya pemahaman konsep ya, seperti apa ya, ada kok Mbak. Jadi tidak bisa semua kontekstual. Itu memang harus guru yang harus pandai memilih materi dengan model yang sesuai seperti itu ya. Iya. Untuk persiapannya sendiri Bu, selama Ibu menerapkan konstektual setelah CTL Iya, ini, iya. persiapannya bagaimana Ibu? Persiapannya ya pasti kita sebelum mengajar kita harus membuat desain pembelajaran ya Mbak, rencana apa yang harus kita akan ajarkan besok hari ini, menyiapkan bahan-bahannya apa, materinya apa. Yang terpenting itu ketika CTL ya, guru menguasai materi dulu ya sebelum menyajikan ya. Terus ini mau di materi ini mau dikembangkan apa, ditambahi apa biar bisa mengena secara kontekstualnya, itu juga harus penting. Terus yang lebih lagi yaitu desain ya Mbak, pengorganisasian waktu juga. Kadang karena terlalu asiknya anak-anak bermain dengan metode ini ya, aktif sekali, kadang mereka terus waktu kita juga itu lebih, kadang ini saya yang rasakan ya, sampai kurang alokasi waktunya. Itu termasuk kelemahan tadi ya. Itu juga guru harus pandai itu ya. Seperti itu. Iya. Itu ya Bu ya. Jadi di sini yang paling menurut Ibu yang melihat dari faktor guru, melihat dari faktor siswanya. Jadi untuk model inovasi yang bisa diterapkan di sekolah kita yaitu model CTL, Contextual Teaching Learning. Oke. Itu sekilas tentang wawancara kita hari ini ya. Sebelum saya menutup wawancara ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari wawancara kita kali ini. Tadi yang pertama dijelaskan bahwasanya untuk mengatasi kemampuan dasar matematika materi perkalian di kelas 6 ya, yang tergolong rendah, di sini bisa memberikan solusi yang relevan yaitu dengan menggunakan metode diskusi dan penugasan. Kemudian selain metode diskusi dan penugasan bisa juga ditambahkan alat peraga yang berupa benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekolah kita. Betul. Ibu ya? Iya, betul. Oke. Untuk yang kedua, untuk permasalahan yang kedua yaitu model-model pembelajaran inovatif. Di sini Bu Dina memberikan solusi yang relevan. Untuk itu yaitu penerapan CTL, Contextual Teaching Learning ya, karena melihat kondisi sekolah, melihat kondisi siswanya, juga melihat kondisi gurunya ya Bu. Jadi yang paling tepat menurut Ibu Dina, solusi yang diberikan yaitu berupa CTL itu ya. Itu sedikit wawancara kita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya ya Ibu ya. Sama-sama. Ya, semoga apa yang sudah kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk
Amin. saya pribadi ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya Bu kalau ada perkataan yang kurang berkenan ataupun apa, mohon untuk dimaafkan ya. Sama-sama ya Mbak Umil ya. Yeah. Nanti kalau kurang puas ya bisa datang langsung yeah. ya Bu. Tanya-tanya lebih dalam lagi gitu ya Bu. Iya. Oke. Ya, demikian wawancara kita bersama dengan Ibu Dina. Karena waktunya sudah hampir habis. Terima kasih, saya tutup aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.